Assalamualaikum. Good morning everybody. Selamat bertemu dengan saya. Nama saya Rita Rahayu. Pada kesempatan ini saya akan mengajarkan bahasa Inggris khusus kelas 11. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan bahwa kita harus tetap menjaga 3M. Yang pertama adalah mengenakan masker, yang kedua menjaga jarak, dan ketiga mencuci tangan menggunakan air mengalir. Baiklah, kita akan membahas tentang materi opinion. Opinion adalah ungkapan dalam bahasa Inggris untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu, benda, orang, atau peristiwa. Tadi adalah pengertian dari opinion. Sekarang kita akan membahas tentang penggunaan opinion. Opinion atau pendapat ini digunakan ketika kita ingin mengungkapkan pendapat dari sudut pandang kita terhadap sesuatu itu. Dan apabila kita sedang melakukan musyawarah atau tentang berdiskusi, kita biasanya diminta untuk menyampaikan pendapat yang kita miliki tersebut. Setelah kita membahas penggunaan tadi, kita lanjut ke tentang beberapa bagian dari opinion. Ada yang pertama atau the first one is asking opinion, yang artinya adalah menanyakan pendapat atau opini. Pada bagian asking opinion, there are two points. The first one is formal situation atau situasi formal. Contoh ungkapannya adalah, do you have any idea? Apakah kamu ada ide? Yang kedua, do you have any opinion on? Apakah kamu ada opini terhadap ini? Titik-titik. And then the third one is, would you give me your opinion on? Bisakah kamu memberikan pendapat terhadap ini? And then we continue to the formal situation. Formal situation, for example, what do you think about? Apa pendapatmu tentang? And then the second expression is, what is your opinion? And etc. Dan lain-lain. Next part is giving opinion, yang artinya adalah memberikan opini. Setelah orang lain menanyakan pendapat, asking the opinion, you have to give opinion. Kamu harus memberikan pendapat tersebut. There are two ways to use giving opinion. The first one is formal situation atau situasi formal. Contohnya, you can say, well, personally, baik menurut saya. And then the second is, I personally believe. Menurut saya percaya bahwa. And then the third is, if I have my view. Menurut pandangan saya. Next about informal situation atau situasi yang tidak formal. You can use absolutely. And then I think I like it. And the last is, I think that. The second part is about informal situation. You can say, I think I like it, yang artinya saya pikir, saya suka. And then absolutely, it means luar biasa, tentu saja, itu artinya. And the third is, I think that, menurut saya bahwa titik-titik. Setelah orang lain menanyakan pendapat kita dan kita memberikan pendapat kita juga, ada tahapan selanjutnya, yaitu persetujuan apabila kita mendengar pendapat orang lain. It means agreeing with an opinion. There are some expressions about agreeing in opinion. For example is, of course. It means tentu saja. And then this is absolutely right, yang artinya tentu saja itu benar. And the third part is, I agree with this opinion. Saya setuju dengan pendapat ini. After that, there is disagreeing with an opinion. It means artinya kita tidak setuju dengan pendapat yang telah disampaikan oleh orang lain. You can say, kamu bisa mengucapkan, I'm sorry, I don't agree with you. Maaf, saya tidak setuju denganmu. The second is, I'm not sure I agree with you. Saya tidak yakin dengan pendapat kamu. And the third is, I don't agree with you. It means saya tidak setuju dengan kamu. After we discuss about asking an opinion, giving an opinion, and the responses include agreeing and disagreeing, we continue to the examples of an opinion.
So you have to read the conversation. Kamu akan membaca percakapan yang nanti akan ditampilkan. There is conversation between Ahmad and Siti. Okay, you have to read it. Ahmad said, "What do you think of English material?" Siti, "I think English is the difficult language that I have learned." Ahmad, "What do you mean?" Siti, "English is different from bahasa. It has many terms to arrange anything and it makes me confused." Ahmad, "I think you are wrong, Siti. English is the easy one of you make it your habit in daily life." Okay, from this conversation you can mark what is the giving an opinion, what is the asking an opinion, and the responses. From this conversation, dari percakapan ini, you can say, the first one, what do you think of English material, is the asking an opinion. You can mark this word, this sentence, that is an asking an opinion. After that, Siti said, English is different from bahasa. It has many terms to arrange anything and it makes me confused. That sentence means Siti give an opinion. Siti memberikan pendapatnya. Siti mengungkapkan bahwa bahasa Inggris itu bahasa yang berbeda, susah dipahami dan membuatnya bingung. Okay. After that, there is a response. Ahmad said, I think you are wrong, Siti. English is the easy one if you make it your habit in daily life. Okay, it means Ahmad is disagreeing with Siti. Ahmad tidak setuju dengan pendapat Siti. Ahmad mengatakan bahwa kamu salah, Siti. Bahasa Inggris itu mudah jika kamu menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Itu contohnya. The second examples of asking, giving, and responses of an opinion is there is conversation between Salsabila and Johan. Salsabila, what's your opinion about global warming? Johan, some people said that it causes of the wrong way of life. Salsabila, what do you mean? Johan, well, we have to start do what we can do to help reduce global warming. Salsabila, that's a good point. Let's do by this time. From this conversation, you can mark from what is the asking, giving, and responding of an opinion. Salsabila said, what is your opinion about global warming? It means asking opinion. And then Johan said, some people say that it causes the wrong of life. It means Johan is giving an opinion. Artinya Johan sedang memberikan pendapat atau opininya. And the part of Salsabila said, that's a good point. Let's do that by this time. It means Salsabila is agreeing about the opinion. For another examples, we can use I think Rina's answer to the question is not right. Artinya menurut saya jawaban Rina itu tidak benar. Okay, you can make, in my opinion, our volleyball team needs a new coach. Menurut saya, menurut pendapat saya, tim bola voli kita membutuhkan pelatih yang baru. For the last example is, our English should be more active, I suppose. Bahasa Inggris kita harus lebih aktif, itu pendapat saya. Tadi sudah diberikan beberapa contoh tentang asking, giving, and responding of opinion. Sekarang, kalau kamu ingin mengungkapkan pendapat, ide, atau opini terhadap sesuatu benda, orang, atau peristiwa, kamu bisa menggunakannya. Baiklah, setelah kita belajar tadi, dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa tahapan dalam belajar tentang pendapat. Yaitu yang pertama adalah asking an opinion.
yaitu menanyakan pendapat. Kamu bisa menggunakan kata atau kalimat what do you think about? Bagaimana pendapatmu tentang? Kemudian what's your idea about? Bagaimana idemu tentang? Kemudian setelah asking, we continue to the giving an opinion. Giving an opinion artinya memberikan pendapat. Jika orang lain sudah menanyakan, kamu harus memberikan pendapat. Kamu bisa menggunakan kalimat seperti I think, saya pikir, I believe, saya percaya, I suppose, saya meyakinkan, seperti itu. Kemudian setelah pada memberikan akan ada respon atau tanggapan. Pada bagian merespon pendapat, yaitu ada dua bagian. Yang pertama adalah agreeing, artinya setuju. Jika kamu setuju, kamu bisa menggunakan kata of course, tentu saja. I agree with you, saya setuju denganmu. Dan apabila kamu tidak setuju, kamu menggunakan kata disagreeing, artinya tidak setuju. Contoh kalimatnya, kamu bisa mengatakan I don't agree with you, saya tidak setuju denganmu. Atau we have not the same idea, kita tidak mempunyai ide yang sama, seperti itu. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang pendapat. Ada 3 bagian tadi yang sudah kita bahas, yaitu menanyakan, memberikan, dan merespon. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya, berguna bagi semua para pelajar di Indonesia. Kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap menjaga 3M. Yang pertama, mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air mengalir. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum, bye-bye.